Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa seorang muslim dalam dia berinteraksi dengan masyarakatnya, maka dia da'iyatun ilal haq, yaitu apa? Selalu menyeru kepada kebenaran. Ya, selalu menyeru kepada kebenaran, ya. Artinya di sini bahwa senantiasa dia berusaha bagaimana mendakwahkan al-haq di tengah-tengah masyarakat. Karena dia tahu pahala yang besar dijanjikan oleh Allah SWT kepadanya melalui lisan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, "Wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Maka demi Allah, ya, li yahdiyallah, bahwa Allah SWT memberikan petunjuk, ya, dengan sebab engkau kepada seorang laki-laki itu lebih baik bagimu daripada onta merah, ya. Jadi intinya bahwa ini sebuah motivasi yang besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kiranya kita, ya, untuk dapat terus, ya, mendakwahi manusia yang lari daripada jalan kebenaran. Ya, ada yang mereka ini pelaku maksiat, ada yang melakukan kesyirikan, ada yang melakukan perbuatan bid'ah dan lain sebagainya. Maka kita berusaha untuk mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Dan ini tentu ada resiko, ada tantangan, ada konsekuensi yang harus dibayar dari itu. Ya, harus siap, ya. Dan terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa para dai ilallah, ya, itu mereka dapat double pahalanya. Pertama, pahala mereka sudah berdakwah, ya, dapat. Kemudian pahala mereka juga dapatkan dari orang-orang yang mengamalkan apa yang mereka dakwahi. Allahu Akbar. Ya, maka dikatakan pala ajaba, kan itu yang terakhir kita bahas kan. Pala ajaba, maka tidak mengherankan bahwa an yuhsada du'an, didengki, diirikan, ya, diirikan, apa namanya ini, para dai itu diirikan, artinya kita iri dengan mereka, boleh, ya, ya, kita iri, ya, iri dalam pengertian yang positif, ya, bukan yang negatif. Kita iri kenapa? Ala sabrihim, karena kesabaran mereka dan bagusnya ujian mereka. Fisabilillah, dalam menapaki jalan Allah, ya. Kenapa mereka ini rupanya para dai ini? Karena mereka yunfiquna amwalahum awqatihim fi da'wati syaririn munharifin. Karena mereka menghabiskan harta mereka, waktu mereka dalam mendakwahi orang-orang yang berpaling daripada jalan kebenaran. Waktu mereka habis untuk dakwah. Kemudian juga mereka mungkin mengeluarkan kos atau biaya yang harus mereka keluarkan dalam rangka dakwah tadi. Mungkin mereka harus pergi, ya, ke tempat untuk dakwah itu, ada butuh transportasi, ya, mungkin makan juga di jalan, akomodasi dan lain sebagainya kan. Oleh karena itu wa an yunawwaha abi hadzal hasad al marghub. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengajak untuk kita apa? Untuk kita iri, ya, untuk kita iri dengan para dai tersebut. Dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la hasada. Ini mau kita lanjutkan pada pertemuan ini. Ini hadis yang sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu kita tahan, ya. Ini selengkapnya kita bacakan. La hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi. Seorang laki-laki yang Allah berikan harta, lalu fasallatahu ala halakatihi. Lalu dia pergunakan untuk menghabiskan hartanya di mana? Fil haq, dalam kebenaran. Artinya ini boleh kita irikan, boleh kita iri dengan mereka ini. Ya, dalam bahasa syariatnya itu ghibtah, bukan hasadnya. Kalau hasad itu nanti maknanya kita bercita-cita, berkeinginan nikmat itu hilang dari saudara kita. Imma dia pindah ke kita atau yang penting hilang gitu. Kita nggak suka nikmat itu ada sama saudara kita. Tapi kalau ini enggak. Kalau ghibtah itu atau yang disebut dengan iri di sini adalah kita bercita-cita, ya, supaya kita seperti dia tanpa ada keinginan kita agar nikmat itu hilang dari dia. Paham, ya? Jadi kalau
iri itu, dengki yang dilarang dalam syariat adalah kita bercita-cita, berkeinginan agar nikmat itu hilang dari dia. Dan kita nggak senang nikmat itu ada sama dia. Itu nggak boleh. Dilarang dalam Islam. Ya. Sementara kalau ghibtah atau iri itu adalah kita ingin seperti dia. Contoh ada orang yang alim. Kita juga ingin deh alim kayak dia. Ya bisa dia berdakwah, bisa dia memberikan faedah dan manfaat kepada orang lain. Itu nggak mengapa. Ya. Bukan kita iri supaya dia ilmunya hilang, supaya dia orang yang orang yang mendapatkan musibah, supaya dia mendapatkan aib dan lain. Itu nggak benar kalau yang seperti itu. Itu nggak boleh. Yang boleh itu seperti yang saya sebutkan tadi. Kita iri ingin juga seperti dia dalam perkara kebaikan. Contoh, ya, seorang laki-laki Allah berikan harta, lalu laki-laki ini diberikan topik oleh Allah untuk menghabiskan hartanya di jalan kebenaran. Ini tentu kita iri dong. Impak dia tiap hari 2 miliar gitu kan. Pesantren dia ada 15. Apalagi coba. Dia bangunkan rumah untuk masyarakat itu ada 3.000 rumah, 5.000 rumah gitu. Masya Allah. Ya. Ada kebun sawitnya dia impakkan, dia wakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Ya Allah. Apa kita nggak iri seperti dia juga? Ya, kita ingin dong seperti dia juga dalam kebaikan ini. Kita juga ingin punya rumah yang bisa kita bangun untuk untuk fakir miskin, punya harta untuk bisa kita membantu mereka untuk mendirikan pondok dan lain sebagainya. Itu seperti itu nggak mengapa. Dan itu dituntut agar kita termotivasi dalam kebaikan tentunya. Ya. Jadi orang yang seperti itu boleh diirikan gitu ya. Wa rajulun atahullahul hikmah, dan seorang laki-laki yang Allah berikan dia ilmu, bahwa yaqdi biha, maka dia menghukumi dengan ilmunya tersebut. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan hikmah tersebut atau ilmu tersebut. Artinya orang yang harta, orang yang kaya, yang dia gunakan hartanya untuk jalan kebaikan, maka tidak mengapa kita untuk iri kepada orang seperti ini. Iri dalam pengertian kita ingin juga dong seperti dia, bisa berinfak, bisa dia beramal soleh dengan hartanya. Dia habiskan hartanya untuk jalan ketaatan kepada Allah. Kita boleh iri, kita juga ingin seperti dia maksudnya. Dan yang kedua adalah laki-laki yang memang dia memiliki ilmu, lalu dengan ilmu dia mengamalkan ilmunya, ya, melakukan sebuah, kalaupun hakim dia menjadi hakim yang adil dengan ilmunya tersebut, lalu dia ajarkan lagi. Maka kita juga ingin seperti dia. Kenapa? Karena orang yang mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya, itu sebuah keutamaan yang besar. Kita juga ingin mendapatkan keutamaan yang besar. Jadi menjadi saksi bahasan kita dari pembahasan ini adalah terkait dengan ilmu ini tadi. Bukankah orang yang berdakwah di jalan Allah itu memiliki ilmu? Kalau enggak, gimana dia bisa berdakwah? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya, bagaimana dia bisa memberikan? Ya. Jadi harus punya modalnya ilmu. Ilmu dari mana dia dapat? Dari belajar. Apa yang dipelajari? Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Apa yang Allah katakan? Al-Quran. Apa yang Nabi katakan dalam hadis. Dan apa yang sahabat katakan dalam pemahaman mereka. Artinya bahwa kita memahami Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman para sahabat. Inilah sebenarnya manhaj yang benar. Metode yang benar dalam kita beragama. Baik dalam perkara akidah, perkara ibadah, muamalah, akhlak dan lain sebagainya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wala yastasghiru, hadis ini yang disampaikan ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadisul muttafaqun alaihi, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wala yastasghiru al-muslimu bidha'atahu minal ilmi. Hendaklah seorang muslim tidak merasa kecil dengan barang dagangannya. Bid'ah itu barang dagangannya dari perkara ilmu. Artinya meskipun seorang muslim itu hanya memiliki ilmu yang sedikit, janganlah dia merasa kecil. Wa huwa yad'u ila Allah, sementara dia berdakwah di jalan Allah. Fahasbuhu an yuballigha ma wasala ilaihi sam'ahu minal haq. Maka cukuplah baginya untuk dia sampaikan apa yang ia dengar daripada perkara kebenaran. Artinya walaupun kita enggak memiliki banyak ilmu, tapi kita ada nih ilmu, walaupun enggak banyak. Maka kita sampaikan, ya, maka kita sampaikan yang sudah kita ketahui tersebut. Tentu dengan kemampuan kita sendiri, ya, semampu kita, jangan memaksakan diri. Mampu kita hanya bisa menjelaskan tentang wudu, ya jelaskan aja tentang wudu. Gitu ya. Walau kana ayatan wahidatan min kitabillah, meskipun satu ayat dari kitab Allah.
Dia ilmu cuma satu tahu ayat gitu, satu surat, contoh surat Al-Kafirun. Dia terjemahkan, dia baca tafsirnya, lalu dia ajarkan kepada orang. Cuman itu dia punya modal, nggak apa-apa. Yang penting semangat berdakwah, tapi semangat dakwah yang memang diiringi dengan ilmu. Meskipun ilmunya sedikit nggak apa-apa didakwahkan, tapi yang didakwahkan yang sedikit itu, gitu loh. Jangan yang mau banyak didakwahkan sementara dia nggak punya bekal, kan? Nggak boleh. Wahada makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bihi ashabah, dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Jadi berdakwah meskipun hanya satu ayat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayah." Balighu anni, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Allahu akbar. Jadi enggak usah dulu nunggu jadi orang alim betul baru berdakwah. Enggak juga gitu. Ya kita berdakwah semampu kita juga, enggak mesti Pak Ustadz saya kan belum ada sedikit pun ya. Kalau enggak ada sedikit pun ya belajar dulu lah. Tapi kalau sudah ada, yang sedikit itu disampaikan gitu. Ustadz nunggu banyak dulu baru berdakwah, takutnya mati kita duluan. Kan gitu. Ajal menjemput kita duluan, ya udah gimana mau dakwah lagi, udah lewat gitu kan. Nah, maksud saya bahwa kalau kita sudah punya ilmu, maka kita dakwahkan meskipun sedikit. Tapi yang sedikit itu kita dakwahkan semampu kita. Terus apa kita lakukan lagi? Tentu kita belajar, menambah lagi. Karena menuntut ilmu sejatinya kan nggak pernah berhenti kan. Minal mahbarah ilal maqbarah, dari makbarah, ya minal mahbarah, dari kita bisa menulis sampai ke kuburan, belajar terus. Jadi kata pepatah orang Arab, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya nggak pernah berhenti kita untuk nuntut ilmu. Dan apalagi masalah teknologi umpamanya yang selalu ada perkembangan kan. Kalau dalam syariat kan dia sudah sudah kontan sebenarnya. Dia sudah abstain ya. Abstain itu apa ya? Sudah nggak bisa lagi, udah nggak bisa bergerak, dia sudah baku. Aturannya sudah baku. Masalahnya yang sampai di masyarakat ini sebagian ada yang nggak benar, bukan ajaran agama yang sampai gitu. Itu yang masalah kan di masyarakat. Maka kita berusaha untuk menyampaikan al-haq, kebenaran kepada masyarakat. Karena selama ini yang mereka sampai bukan sebuah ajaran yang original, tapi ajaran yang sudah ditambah-tambah dan lain sebagainya. Begitu ya. Intinya bahwa kita dituntut untuk berdakwah meskipun hanya satu ayat. Tapi yang kita dakwahi tentu yang satu ayat itu aja. Jangan berlebihan ya. Wa dzalika anna hidayatal insan qad takunu mutawaffiqatan ala kalimatin fi hadhil ayah tulamisu qalbahu. Karena perkara itu ya, karena memang perkara itu dikatakan bahwa hidayatal insan, memberikan hidayah kepada manusia, qad takunu mutawaffiqatan, terkadang dia terhenti ala kalimatin, di sebuah kalimat, fi hadhil ayat, dalam ayat ini, tulamisu qalbahu, yang menyentuh hatinya. Bisa saja dengan kita mengucapkan, dengan kita mengatakan bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun dari semua dosa. Mungkin dengan ucapan itu saja pun dia ini terenyuh, dia ini tersentuh. Oh iya ya, meskipun dosaku selama ini banyak, berarti Allah Maha Pengampun, aku bertobatlah. Gitu kan. Mungkin selama ini yang sampai ke dia bahwa kalau udah banyak dosa udah nggak bisa lagi tobat, udah hancur lah, udah gawat lah. Kan gitu. Nah kita yang datang menjelaskan bahwa nggak mengapa, meskipun memang dosa seorang itu banyak, selama dia ingin bertobat dengan taubatun nasuha, semua itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatusadifu makmanan min makaminil iman. Maka akan menyentuh ya, akan menyentuh sebuah waduk daripada waduk-waduk keimanan. Artinya ketika seseorang itu tersentuh hatinya untuk menerima dakwah, maka sudah masuk ya, maka itu sudah tersentuh daripada sebuah tempat daripada keimanan yang ada dalam hatinya. Artinya imannya sudah mulai tersentak, imannya sudah mulai tersentuh dengan ucapan yang kita sampaikan itu. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nampaknya kita rehat dulu sejenak, nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim.
Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, para penonton sekalian yang masih setia ya. Jadi ketika seorang itu mendapatkan hidayah dan menyentuh hatinya, maka fatusadifu makimanan min makaminil iman, maka sudah tersentuh satu waduk atau satu tempat daripada tempat-tempat keimanan yang ada dalam hatinya. Fa idza syiraratul hidayah tangqadihu fihi, maka percikan petunjuk itu telah mempengaruhi hatinya. Itu dia. Orang kan kalau kita bicara sekarang ini jujur, yang ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang telah hijrah kepada sunnah, yang mengerti tentang sunnah hari ini. Dulu mungkin sebabnya itu sepele gitu kan. Kita tahu kenapa Anda sudah berpegang teguh dengan sunnah Nabi ini. Oh, waktu itu begini ada ustadz. Kadang-kadang begitu kan kita dengar. Waktu itu begini, ada satu orang gini. Waktu itu saya baca buku. Waktu itu saya ada artikel yang lewat. Lalu saya baca. Tapi itu ternyata gitu. Jadi apa ya? Dakwah ini kadang-kadang tidak perlu itu juga banyak sedikitnya gitu. Tapi yang jelas keikhlasan orang yang menyampaikan dakwah itu. Dan memang hidayah itu menyapa mereka-mereka yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka seseorang yang sudah mendapatkan percikan hidayah akan mempengaruhi hatinya, fatadiu hayatul hadal insan, maka bersinarlah kehidupan manusia ini, wa qalbuhu jami'an, dan juga hatinya akan menjadi bersinar. Wa yaghlu khuluqan akhar, dan jadilah dia menjadi khalqan akhar, menjadi makhluk yang lain. Artinya yang dulunya dia begini, dia berubah. Ya, yang dirinya mungkin dulunya nggak sholat, sekarang menjadi sholat. Ini kan wa yaghdu khalqan akhar, dan dia menjadi makhluk yang lain. Artinya berubah. Ada perubahan. Yang dulunya nggak mau puasa, mungkin juga adab dan akhlaknya jelek gitu kan. Sekarang masya Allah ya, orang yang sudah berakhlakul karimah, orang yang sudah baik, ya, orang yang rajin sholat, duduk di majelis ilmu, masya Allah ya. Dia kan seolah-olah makhluk yang baru gitu kan. Padahal dia juga. Yang baru itu adalah sikapnya, yang baru itu adalah pengamalan, yang baru itu adalah keimanannya, dan seterusnya dan seterusnya. Innal muslimal haqqa ghairiyun bitabaihi. Sesungguhnya seorang muslim yang sejati itu ghairiyun bitabaihi. Dia adalah orang yang orang yang cemburu dengan tabiatnya. Biasanya kita ini orang yang memiliki potensi untuk cemburu. Yuhibbu li akhihi al-insan ma yuhibbu li nafsihi. Dia selalu mencintai saudaranya ya sebagaimana dia mencintai dirinya. Kan begitu. Ini biasanya kita begitu, ya. Wa yahtamu bi amril muslimina dauman, dan senantiasa dia memperhatikan dengan perkara-perkara kaum muslimin. Ya. Artinya seorang muslim itu yang sejati senantiasa dia cinta dengan saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia cintakan terhadap dirinya, ada keimanan dalam hatinya, ada ibadah. Tentu dia juga ingin itu pun terjadi pada saudaranya. Ingin dia iman saudaranya kuat, ingin dia amalan saudaranya banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Wa yahtamu bi amril muslimina dauman, dan dia senantiasa memperhatikan urusan-urusan kaum muslimin selama-lamanya. Wa huwa ila dzalika nasihun lillahi wa li rasulih wa li aimmatil muslimin. Dan dia pun dalam perkara itu selalu orang yang memberikan nasihat kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada imam-imam kaum muslimin wa ammatihim, dan masyarakat umumnya. Kama taqaddama fi hadisin sabiq, sebagaimana hal itu telah lewat di dalam hadis yang lalu. Artinya di sini bahwa seorang mukmin, ya, seorang muslim yang sejati itu dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, dan dia selalu memperhatikan perkara kaum muslimin. Dan dia menjadi orang yang memberikan nasihat kepada Allah. Artinya memberikan nasihat kepada Allah, apakah dia memberikan nasihat menasihati Allah? Bukan begitu maknanya. Memberikan nasihat kepada Allah artinya dia adalah menjalankan hak Allah SWT, kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah. Begitu juga kepada Rasulullah SAW, kewajibannya, mentaatinya, mengikuti aturannya, memuliakan sunnahnya, dan sebagainya. Begitu juga kewajibannya kepada kaum muslimin, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Itu apa? Mentaati ulil amri dalam perkara yang ma'ruf, yang menasihati mereka dalam kesalahan mereka. Wa amatihim, dan juga masyarakat umum. Tentu mereka juga punya hak kan.
ya, untuk dihormati, dihargai, saling kita menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Begitu. Wa min huna, oleh karena itu, la yaktasiru ala hidayati nafsihi wa man ya'ul. Oleh karena itu, tidaklah seorang muslim mencukupkan hidayah itu untuk dirinya saja dan orang-orang yang dekat dengan dirinya. Enggak. Jadi hidayah itu harus menyebar kemana aja. Jadi tidak hanya terbatas kepada dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak. Bal ya'malu ala isya'atil hidayah bainan nas. Bahkan dia bekerja keras untuk menyebarluaskan petunjuk itu di tengah-tengah manusia. La yuridul jannata li nafsih, karena dia tidak menginginkan surga itu untuk dirinya saja. Ya, wa usratihi fahasab, dan untuk keluarganya saja. Cukup, enggak. Artinya seorang muslim dia tidak ingin untuk masuk surga sendirian atau dengan hanya keluarganya saja, enggak. Karena itu surga itu terlalu luas kalau untuk diri kita saja dan keluarga kita kan. Maka kita menginginkan surga itu dimasuki oleh semua kaum muslimin, kaum musliman, al-mu'minin wal mu'minat, al-ahya minhum wal amwat. Begitu ya. Wa inna ma yuriduha linnasi jami'an, dan dia menginginkan surga itu untuk semua manusia. Hatta orang kafir pun dia ingin sebenarnya. Agar orang kafir ini bisa masuk surga, tentu dengan catatan mereka ini beriman kepada Allah. Mereka kembali kepada agama fitrah, itu agama Islam. Walidzalika fahuwa dauman yad'uhum ila ma yusiduhum ila jannah wa yub'iduhum 'anil nar. Oleh karena itu, senantiasa saja seorang muslim menyeru mereka manusia untuk mereka bisa sampai kepada surga dan menjauhkan mereka dari api neraka. Allahu akbar. Wa hadhihi hiya akhlaqud da'iyah allati tumayyizu minal insanil 'adi. Inilah akhlak dai yang membedakan dirinya daripada manusia yang biasa. Wa innaha la akhlaqun karimatun 'aliyah, dan sesungguhnya itu adalah sebuah akhlak yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Istahaqqat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanwiha wa tsanaa wa du'a. Itu orang yang seperti itu, akhlak yang seperti itu berhak lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan sebuah pujian, untuk mendapatkan sebuah doa dan keindahan. Artinya ketika seorang dai itu benar-benar dia menjalankan misinya berdakwah di jalan Allah, maka sesungguhnya orang ini adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia dan sangat tinggi. Mereka ini berhak untuk mendapatkan pujian sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Semoga Allah Azza wa Jalla menyinari, ya, memberikan cahaya kepada seseorang yang dia mendengarkan dari kami sesuatu. Faballaghahu, lalu dia menyampaikannya. Kama sami'ahu, sebagaimana dia mendengarkannya. Faruba muballaghin au amin sami'in. Bisa saja orang disampaikan itu lebih memahami dari orang yang mendengar. Jadi mubalagh artinya yang disampaikan itu lebih memahami daripada yang mendengar. Begitu. Jadi intinya bahwa di sini ada mengandung makna pujian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Naddarallah, semoga Allah memberikan cahaya. Kepada siapa? Kepada seseorang sami'a minna, yang dia mendengar dari kami, kata Nabi, syai'an, sesuatu. Lalu bagaimana? Faballaghahu kama sami'ahu. Lalu dia menyampaikan sebagaimana dia dengar. Dia enggak tambah-tambahi, enggak kurang-kurangi. Begini loh kata Nabi. Gitu. Dengan kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi aja kita dapat pahala gitu. Menyampaikan hadis itu dapat pahala, Masya Allah. Ya. Faruba muballaghin, dan barangkali saja berapa banyak orang yang disampaikan itu lebih memahami daripada orang yang mendengar. Jadi orang yang disampaikan itu lebih memahami daripada orang yang sekedar mendengar gitu. Ya. Jadi orang yang disampaikan dalam pengertian orang yang disampaikan tentang sesuatu dari hadis Nabi, bisa saja dia lebih paham daripada orang yang sekedar mendengar. Kenapa? Karena mungkin orang yang disampaikan ini dia betul-betul konsentrasi, dia betul-betul bisa memahami dengan baik. Begitu. Kalau hanya sekedar mendengar lewat gitu aja kadang-kadang kan. Gitu ya. Maka barangkali saja paruba, ya, ruba itu barangkali saja, ya, atau sedikit, ya, orang yang disampaikan lebih memahami daripada, bisa juga maknanya sedikit di sini. Tapi barangkali saja di sini makna yang tepat adalah barangkali saja orang yang disampaikan lebih memahami daripada orang yang mendengar. Innal mujtama'al islamiyya mujtama'un mutakafilun. Sesungguhnya masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang saling membantu. Ta'ishu mas'uliyah fi nufusi abna'ihi fi ajalla ma'aniha wa asdaqi suwariha. Hiduplah tanggung jawab itu di jiwa-jiwa, ya, di jiwa-jiwa pemeluknya. Fi ajalla ma'aniha, dalam sebuah
makna yang sangat tinggi. Wa asdaqa siwariha, dalam bentuk yang sangat indah. Artinya masyarakat Islam itu masyarakat yang selalu tolong menolong. Masyarakat yang tanggung jawab itu ada di semua anak-anaknya. Artinya di pemeluk ada sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab itu ternyata berada di mereka, rasakan semua itu tanggung jawab. Wa ajla ma'aniha bi ajla ma'aniha, dalam sebuah makna yang tinggi, wa asdaqi suwariha, dan dalam bentuk yang sangat tulus sekali. Walau baqiyal muslimuna mas'uliyatahum amam Allah. Jikalaulah seandainya kaum muslimin memahami, mas'uliyatahum, tanggung jawab mereka di mana? Amam Allah, di depan Allah. Wa nahadha kullu fardin, dan semua orang bangkit, ya. Wa'in, ya, semua individu yang bangkit itu memahami biwajibi dakwah fi mustama'ihi, dengan wajibnya berdakwah di masyarakatnya. Lama in hattal muslimuna wa takhallafu, tidaklah kaum muslimin itu menjadi mundur, dan tidak pula mereka ini terbelakang an hadidinihim, dari petunjuk agama mereka, hatta wasalu ila darkil ladzi hum fihi, sehingga mereka sampai kepada sebuah titik, ya, yang sangat rendah, ya. Ila wasalu, mereka sampai kepada darki, lapisan yang paling bawah, ya, sebuah lapisan yang mereka ada di situ sekarang ini. Artinya di sini ikhwati fillah, masyarakat Islam sejatinya adalah masyarakat yang sangat tolong menolong antara satu dengan yang lain. Jadi dan mestinya memang tanggung jawab itu ada di dalam setiap jiwa individu. Kalau seandainya semua tanggung jawab itu masuk di dalam hati-hati mereka, maka tanggung jawab di hadapan Allah, ya, mereka merasakan bahwa mereka akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Maka semua individu akan bangkit untuk melakukan dakwah di jalan Allah. Sehingga mereka ini enggak lagi keterbelakangan, dan juga tidak lagi menjadi cemoohan dan lain sebagainya. Masalahnya kita hari ini kan dakwah ini seolah-olah hanya kewajiban sebagian orang, segelintir orang. Tidak. Dakwah ini kewajiban kita semua. Dalam pengertian apa? Masing-masing kita mendakwahi apa yang mampu kita dakwahkan, gitu loh. Tanpa memaksakan diri tentunya, kan, sesuai dengan kemampuan. Nah, maka kalau masing-masing orang mendakwahi dirinya, minimal dirinya, gitu kan. Nggak usah kan orang lain dakwahinya, dirinya dulu ditertibkannya. Kalau masing-masing orang sudah bisa menertibkan dirinya sendiri, maka insyaallah ta'ala negeri dan bangsa kita ini menjadi negeri yang disegani oleh kaum lain, ya. Masalahnya kita sendiri kaum muslimin ini tidak saling mendukung, ya, tidak saling merasa ada tanggung jawab yang harus ditunaikan, ya. Tidak ada merasa bahwa akan ada sebuah konsekuensi dari kita bermasyarakat ini, bahwa memang kita wajib, ya, untuk berdakwah di jalannya, tapi tentu dengan dengan tentu memperhatikan bekal kita masing-masing, ya. Tidak semua juga harus berdakwah, ya, tentu dengan masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Intinya ikhwati fillah ansani Allah taala wa iyyakum jami'an, kewajiban kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, ya, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Wa min huna, oleh karena itu, jikalah seandainya kaum muslimin memahami semuanya bahwa kewajiban berdakwah itu tidaklah hanya di individu, namun semua kita wajib berdakwah, tapi tentu dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau sudah begitu, maka kaum muslimin ini tidak akan terbelakang. Tidaklah kita menjadi orang yang menjadi orang yang dicemoohkan dan lain sebagainya. Masalahnya kita ini kan nggak mau mengamalkan Islam itu dengan baik. Kita malu dengan Islam itu. Mesti kita bangga dong dengan keislaman kita ini. Dengan jenggot kita, dengan cingkrangnya kita, dengan hijab kita. Kita bangga. Dan berapa banyak kaum muslimin pada hari ini, ya, gara-gara pandemi ini saja banyak kaum kufar yang masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena ternyata pandemi ini membawa hikmah tersendiri bagi mereka. Dengan mereka pandemi ini ternyata Islam semakin kuat. Ternyata ajaran Islam ini dilaksanakan. Contoh prokes umpamanya. Ini dilaksanakan, kan, aturan Islam yang dilaksanakan di situ, masya Allah, ya.
Taib, kita lanjutkan ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa min huna, oleh karena itu ja'alu 'idu syadidan liman yamliku asbab ad-da'wah wa yataqa'as anha. Oleh karena itu datanglah sebuah ancaman yang keras kepada mereka-mereka yang memiliki kemampuan untuk berdakwah wa yataqa'asu anha, sementara dia malas-malasan untuk berdakwah tersebut. Dia punya ilmu, punya fasilitas, punya harta ada, cukup semuanya, tapi malas untuk berdakwah. Ini ada peringatan yang keras kepada mereka. Wa yaktumu ma atahu Allahu minal ilmi, dan dia menyembunyikan apa yang Allah berikan daripada perkara ilmu. Allahu akbar. Ja'ilan ilmahu wasilatan liirtiqa'il manasib. Dia menjadikan ilmunya itu sebagai sarana untuk menaikkan pangkatnya. Wa bulughi mata'id dunya, dan untuk sampai dia kepada perbendaharaan dunia, al-zail yang hilang, wa hutami halfani, dan harta dunia yang hilang, yang panah. Artinya ada sebuah peringatan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang memiliki kemampuan untuk berdakwah lalu tidak berdakwah, ya, atau diberikan oleh Allah ilmu lalu tidak mendakwakan ilmunya. Justru ilmunya itu dia jadikan sarana untuk menambah pangkat dan jabatannya, dan untuk mendapatkan perbendaharaan dunia yang hina, yang hilang, yang hancur, dan lain sebagainya. Itu dia gunakan ilmunya. Kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan juga nanti ada Abu Daud hadis berikutnya. Ya, kita lihat hadis yang pertama dulu. Man ta'allama ilman yabtaghi biha wajhullah yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu, yubtagha bihi, yang semestinya dicari dengan ilmu tersebut wajah Allah azza wa jalla. Artinya dengan ilmu yang dipelajari itu mestinya bukan yang lain dicari. Yang dicari dari ilmu yang dipelajarinya itu adalah wajhullah, untuk mencari keridhaan Allah. La yata'allamuhu illa lusiba bihi aradan minad dunya. Dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali untuk dia mendapatkan sesuatu daripada harta dunia. Lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan, tidak akan pernah mencium baunya surga pada hari kiamat. Ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu kepada orang yang berilmu. Orang yang berilmu, ya, yang sejatinya ilmu itu dicari, dituntut untuk kita bisa mendapatkan ridha Allah. Ya, tapi tidaklah dia mempelajarinya kecuali untuk dia mendapatkan aradan, mendapatkan sesuatu daripada dunia. Ya, dia ingin mendapatkan sesuatu dari perkara dunia. Maka bagaimana? Lam yajid arfal jannah. Dia tidak akan mendapatkan, tidak akan mencium baunya surga yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya, hadis riwayat Al-Imam Abu Daud. Kemudian berikutnya, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumul qiyamah bilijama min narin. Barang siapa yang ditanya dari sebuah ilmu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya, uljima, maka dia akan dikekang pada hari kiamat dengan tali kekang dari api neraka. Allahu akbar. Ini juga ancaman, ya. Jadi bagi mereka-mereka yang memang memiliki fasilitas untuk berdakwah, apalagi memiliki ilmu, ya, nggak ada pilihan lagi bagi mereka kecuali untuk melakukan dakwah di jalan Allah. Karena apapun ceritanya mereka akan ditanya semuanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak berguna lagi harta dan jabatan yang kita punya, ya. Yang berguna itu amal soleh jika ada. Kalau nggak ada ya tahankanlah. Nah, kan begitu ya adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Taib ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Yang ke-31 sudah kita selesaikan. Dan sekarang kita beralih ke 32, ya. Poin 32, al-muslimu ma'a mustamahi, seorang muslim bersama dengan masyarakatnya. Apa dia? Tadi kan kita katakan ada da'iyah ilal haq, dia menyeru kepada kebenaran. Yang berikutnya adalah ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Seorang muslim dalam dia berinteraksi dengan masyarakatnya, dia ya'muru bil ma'ruf, dia memerintahkan dengan yang ma'ruf dan melarang daripada kemungkaran. Ini dia, ya. Inilah ciri seorang muslim yang senantiasa ya'muru bil ma'ruf, dia memerintahkan kepada kebaikan, wa yanha 'anil munkar, dan dia melarang daripada kemungkaran. Wa min muqtadayatid da'wati ila Allah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan di antara konsekuensi berdakwah di jalan Allah adalah al-amru bil ma'ruf, memerintahkan dengan kebaikan, wa nahyu 'anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran. Ya. Wa min huna, oleh karena itu, kana al-muslimu ad-da'iyatu amiran bil ma'ruf nahyan 'anil munkar bi aqlin wa riwayatin wa husnin ta'addin wa hikmatin. Ya. Oleh karena itu seorang muslim itu dai. Seorang muslim itu dai. Amiran bil ma'ruf, yang senantiasa memerintahkan kepada yang baik.
Nahyan 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Biaqlin warawiyatin, dengan akal. Warawiyatin, dan pertimbangan. Wa husni ta'addin, dan bagusnya memerintah. Wa hikmah, dan penuh dengan hikmah. Artinya dalam dia melakukan dakwahnya yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini, ya, dalam melakukan misinya amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan akal, ya, dengan ilmu tentunya, dan juga pertimbangan, bagusnya memerintahkan, dan penuh hikmah. Artinya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan orang sembarangan, bukan orang yang biasa saja, tapi orang-orang yang sudah lulus dalam perkara apa? Dalam perkara ilmu, dalam perkara bagus dia berdakwah dan lain sebagainya. Innahu yatasadda lil munkar fayuziluhu biyadihi in istata'. Sesungguhnya dia akan berhadapan kepada orang yang melakukan sesungguhnya dia akan berhadapan kepada sebuah kemungkaran, fayuziluhu biyadihi, lalu dia menghilangkan kemungkaran tersebut dengan tangannya, ini istata'a, jika dia mampu. Walam yatarattab ala izalatihi fitnatun asyad, dan tidaklah terjadi, ya, terhadap kemungkaran dan hilangkannya itu sebuah fitnah yang lebih besar. Artinya, kalau seandainya dia menghilangkan sebuah kemungkaran yang nanti akan lahir kemungkaran berikutnya lebih besar, maka jangan. Inilah, disinilah pentingnya seorang fiqih, kepakihan, fiqh dakwah, fiqih dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Enggak semua kemungkaran mesti kita ingkari dengan segera, enggak. Kita lihat, kita pertimbangkan, kita lihat hikmahnya dan sebagainya. Maka disampaikan di sini, kalau ada sebuah kemungkaran, lalu dia mampu untuk menghilangkan dengan tangannya, maka dia lakukan. Tapi kalau seandainya ada sebuah kemungkaran yang jika dia lakukan itu, yang dia juga jika dia menghilangkan kemungkaran itu, maka akan timbul fitnah yang lebih besar. Fa illam yastati izalatahu biyadi bayyana wajhal haqqi bilisanihi wa bayanihi. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya, maka dia menjelaskan tentang bentuk kebenaran, ya, bentuk kebenaran dengan lisannya dan penjelasannya. Artinya ketika dia tidak mampu untuk menghilangkan sebuah kemungkaran di tempatnya, ada zina umpamanya, di rumahnya itu atau di kampungnya ada tempat perzinahan, dia tidak mampu untuk menghilangkan dengan tangannya, minimal dia sampaikan kepada orang yang memelihara itu, pada orang yang membuka tempat itu, disampaikan kepadanya kebenaran dengan lisannya dan dengan penjelasannya. Fa illam yastati', Nggak mampu juga, takut datang aja dipukul umpamanya. Fa illam yastati', maka jika tidak mampu, angkaral batila biqalbih, dia mengingkari kebatilan itu dengan hatinya. Waraha ya'uddul iddata listi'salihi min jadzurihi, dan dia kembali mempersiapkan sebuah bekal untuk mengembalikan mereka, ya, untuk mengembalikan mereka ke pangkalnya, kepada pangkalnya yang suci. Wa hadza misdaqu qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah sebuah pembenaran perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini ada maratib, ada tingkatan, ya. Dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dilihat. Jika dia mampu menghilangkan dengan tangannya, maka dia lakukan. Jika tidak mampu, ya, ataupun dia nanti menghilangkannya lalu timbul sebuah fitnah yang lebih besar, maka jangan dia hilangkan, ya. Kalau dia nggak mampu dengan lisan, dengan tangan, maka dengan lisan. Nggak mampu, maka dengan hatinya. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat di antara kalian mungkaran, sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, maka jika tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, maka jika tidak mampu dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Artinya ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kewajiban kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dalam beramar ma'ruf nahi mungkar harus ada ilmunya. Maka kita lihat, apakah kita mampu menghilangkan kemungkaran itu, mampu dan memang hilang, silahkan. Atau ada kemungkaran yang kita takutkan nanti kalau kita hilangkan akan timbul kemungkaran yang lebih besar lagi, jangan. Ya, jangan dilakukan itu. Karena akhirnya apa? Merugikan kita semuanya. Dan ingat bahwa, ya, dalam kita beramar ma'ruf nahi mungkar ini ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatannya. Pertama dengan tangan, jika kita mampu. Kalau nggak mampu maka dengan lisan. Kalau tidak mampu maka dengan hati. Ya, hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, ya.
Tampaknya waktu kita sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat. InsyaAllah ta'ala Allah mudahkan kita untuk ketemu pada kesempatan yang akan datang. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.